Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang memuji diri sendiri. Di dalam Galatia 6 ayat 4 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Firman Tuhan berkata, ujilah pekerjaan kita sendiri, daripada cepat-cepat menghakimi, mencelah orang lain, mengomentari, menghakimi orang lain, dan diukur dengan diri sendiri. Dengan berbuat seperti itu, maka akan terlihat satu kesombongan, suatu perbuatan yang memandang rendah orang lain. Katakan di dalam Matius pasal 7 ayat yang ketiga, mengapa selumbar yang begitu kecil kelihatan sementara balok di depan mata tidak kelihatan. Jauh lebih layak kalau kita menyelidiki, menguji jalan kita sendiri dengan satu patokan, yaitu yang berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah salah. Yang harus diperhatikan adalah di dalam rumah, bukan di luar rumah. Yang harus diperhatikan adalah ada di dalam diri sendiri, bukan melihat pribadi orang lain. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 3-11 dikisahkan bahwa ketika Yesus berada di bait Allah dan sedang mengajar, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan bersinar. Ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang ahli dalam hukum Taurat, dan orang-orang Farisi adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Mereka datang kepada Yesus dan berkata bahwa Musa dalam hukum Tauratnya, kalau perempuan yang kedapatan berzina itu harus dilempari batu sampai mati. Dan mereka menanyakan apa pendapat Yesus. Sesungguhnya hati mereka itu hanya ingin mencoba Yesus dengan tujuan menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus mengetahui hati mereka, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata bahwa siapa di antara mereka yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa, boleh melempar batu pertama kali kepada perempuan yang kedapatan berzina ini. Tetapi tidak ada yang kejadian itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu pergi satu demi satu. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Entah itu kecil atau besar, tetap adalah yang namanya pelanggaran, kesalahan itu adalah dosa. Dan mereka merasa bahwa diri mereka juga pernah melakukan itu, sehingga mereka meninggalkan Yesus satu persatu. Dan Yesus sendiri tidak menghukum perempuan itu. Karena apa? Karena sifat kasih yang ada di dalam pribadi Yesus, dan yang diinginkan Yesus adalah pertobatan dari perempuan itu. Sehingga Yesus berkata bahwa Dia pun tidak akan menghukum perempuan itu. Dan dengan tegas Yesus berkata, jangan berbuat zina lagi. Dengan kata lain, bertobatlah dari perbuatanmu yang salah, dari segala dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang berhak menghakimi orang lain? Hanya Tuhan Yesus yang layak menghakimi kita. Karena setiap perbuatan kita yang sudah kita lakukan di dalam dunia ini, suatu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya sebagai hakim yang adil. Jika kita memperhatikan pekerjaan kita sendiri, maka kita bisa menyadari segala kekurangan dan kegagalan kita, yang akhirnya menginsafkan kita. Dan tidak ada alasan untuk menyombongkan diri dan bersikap keras di dalam mencelah atau menghakimi orang lain.
Justru sebaliknya, kita ingin berbelas kasihan dan membantu orang lain di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kelemahan orang lain, orang tersebut. Jadi, marilah kita menguji pekerjaan kita sendiri agar kita berkenan kepada Allah. Kalaupun kita bermegah, itu adalah karena kita telah menguji sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah melakukan firman Tuhan. Dan bukan berdasarkan ukuran itu, bukan berdasarkan dengan orang lain, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Marilah kita melayakkan diri kita, hidup kita disesuaikan dengan firman Tuhan. Yang menjadi patokan bagi kita adalah firman Tuhan, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri dengan firman Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapannya. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.